Gua Hanif dan gue Randy. Channel YouTube Hanif dan Randy Show. Udah ada ketawa, kita udah langsung kedatangan tamu, belum kedatangan Tamu spesial kita, ya? tamu spesial kita. Kayak gue deh kedatangan tamu. Tempat gue soalnya. Lu gak merasakan laut. Oke, sekarang kita lagi bertamu di rumahnya. Bukan rumah. Oh, rumahnya, bukan Ini rumah kedua sih. Rumah kedua. Oke, gue mengenal dia nih di sini ya kan, maksudnya kita identik Terkenal dari sini. sama laut, pantai ya kan. Nah, langsung aja kita kenalin. Airus. Halo. Gue deket dia langsung gemeter guys. Grogi lu. Gue kayak biang es gitu kedinginan. Apa kabar bro? Baik, Sehat bro. sehat. Gila, nih lagi covid gini, lu masih latihan kayak gini bro? Masih latihan? Dari awal covid masih sempet kayak 2-3 bulan enggak, cuman tetap latihan di rumah. Tetap kayak gue emang suka workout, jadi ya udah di rumah aja terus latihan. Tetap jalan kan? Soalnya kan di rumah juga ada alat workout. Ya. Tapi badan berubah ya? Agak Badan sih, iya sih. Gue nggak awalnya enggak, karena awalnya gue niat banget. apa? Nyata apa? Kayak work from home, workout from home. Iya, Gue iya, kayak banyak tapi gitu. males tuh. Pasti. 2 bulan, 2 bulan habis itu? 3 bulan, 4 bulan gak dipegang tuh alatnya. Gue kayak gue mau lari aja deh, nggak usah angkat. Tapi lu ikut sepedaan? Enggak, gue sepedaan nggak suka. Oh nggak suka sepedaan? Suka jogging. Gue dulu sepeda, gue minat jogging. Tapi gue kalau sepeda nggak tahu kenapa, gue suka. Kayak gue ngeliat orang-orang kayak ngumpul-ngumpulnya seru. Kayak lo nggak mungkin lari ngumpul apa yang ros-rosan sih kan. Jadi gue liatnya kayak seru juga, cuman nggak tahu ya gue sepeda. Dulu gue ini mountain bike. Kalau roadnya gue sempet punya, cuman nggak terlalu gue pakai. Berarti nggak terlalu sering banget lu makan? Mungkin karena pada saat gue main belum pada main kali. Jadi Telat gue sendirian. Kira lu bosan pada main semua nih? Iya, sekarang kan lagi gila banget Lagi kan. banyak banget gila harga. Gila, lo bisa naik semua. pelan mobil gara-gara sepeda, gue gara-gara sepeda motor. Lampu merah, sepeda pasti jalan. Sepeda iya makanya. Guys, ini juara dunia jet ski ngomong-ngomong. Juara dunia dunia, jet ski. bro. Jadi kita samperin juara dunia di Indonesia ya kan, salah satunya ini dia. Biar ketularan juga juara dunia. Malu sebenarnya gue nih, ya kan ini juara dunia bola. Sepak bola ini susah banget ini. Bisa masuk dulu FIFA-nya ya. Asia Harus dulu World Cup-nya. Itulah tujuan kita ya kan guys. Nah, ini gue pengen nanya soal jet ski nih. Ya. Kita gue manggil bang atau gimana? Bang. Apa aja gue sih terserah. Bung Aero. Bung. Jangan oke ini gue GBK lama-lama. Kayak komentator. Bro, ngomong cerita dong. Lu dari awal main jet ski itu kapan? Gue awal jet ski gara-gara bokap awalnya. Oke. Itu gue masih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Serius lu 2 tahun? 2 tahun karena gue umur 4,5 tahun itu gue udah balapan. 4,5 tahun gue juga gak tahu 4,5 tahun gue ngapain. 4,5 tahun gue balapan. Waktu itu yang jaga itu lebih banyak daripada yang balap. Bahaya ya soalnya. Iya, Berarti jet ski kecil loh ya? Enggak, jet ski-nya orang tua kita semua. Jadi bokap gue kasih anaknya, ntar bokapnya siapa lagi kasih anaknya pakai. Cuman yang pelan-pelan, bukan yang mereka punya kan udah kencang. Kita pakai yang pelan-pelannya. Bro, berarti yang gede lu harus pakai 4,5 tahun. Kayak gitu tuh. Iya, yang gede-gede gitu. Gitu tuh. Mana sih? Yang nanti kalian pada pakai. Aduh. Iya, Gua emang. enggak ada ya. Tegang Gak bisa ya. berenang nih. Berarti itu 4,5 tahun? Iya. Itu lu udah ikut turnamen juga? Udah. Itu first race gue. Balap pertama gue 4,5 tahun. Anak kecil menang, Dapat juara 1. dapat piala, dapat duit segala macam. Sedih. Ya, dia Tertarik. Terus kayak udah sampai sekarang. Dan itu berarti from dari lu sendiri ya? Dari gue sendiri, karena kan gue dikasih sama bokap waktu itu kayak oke, nih jet ski, nih ATV, nih go-kart, nih motor, lo mau yang mana? Jadi kayak setiap Sabtu Minggu tuh dikasih banyak pilihan, jadi kita hari Minggu ini mau kemana? Ujung-ujungnya sih gue ke laut selalu. Tapi dari 4 tahun? 4 tahun. Gila, dari suruh pilih kayak gitu? Gue iya dari kecil, jadi kayak udah suruh ada kayak latihan feeling ngegas tuh gimana feelingnya. Karena kan susah kan. Dari kecil diajarin sampai ya udah sampai sekarang sih. Tapi itu berat sih. Berat, jadi segitu sekitar kalau yang kecil-kecil sih ada yang enteng, cuman tuh yang buat kayak freestyle tuh. Muter-muter buat yang balap-balap sih rata-rata 350, 450 kilo.
350 apa? Kilo lah. Gila itu. Udah hampir setengah udah, ton ya. itu udah paling enak, kalau mesinnya berat banget kan. Paling kita ada yang kayak jet ski yang semuanya full karbon. Full karbon, bodinya aja cuma 30 kilo. Cuma kalau kita pakai yang fiberglass, pakai ada mungkin nano XL, ada yang polikarbonat itu juga lebih berat. Kalau karbon enteng. Itu gua karbon karbon dioksida. Sepatu bola ada kan yang bawahnya karbon? Ada. Enteng kan? Enteng. Mercury vapor itu Iya. kan. Berarti yang bikin berat tuh mesinnya jatuhnya. berat mesinnya. Oke, mesin mobil ya sih, Bang. Mobil Itu naruh mesinnya di mana? 1008 cc ini. Kanan kiri. Naruh mesinnya. Enggak, satu, men, dua, tengah-tengah. di tengah, men. Ya lo kira mesin tempel Kanan kiri kan. Tapi pertandingan jet ski itu setahun bisa berapa kali sih? setahun gue pribadi untuk kalau gue kan di US balapannya itu bisa 14 kali, kadang-kadang sampai 16 kali. 14 kali. Di US maksudnya itu kayak sistem, sorry kalau di liga ini, kalau kita kan bola kan liga gitu ya. Liga ini kayak nasional, kayak lo ada kejuaraan nasionalnya kan? Oke. Kejurnas. Ah. Ya gue ikutin kejuaraan nasionalnya Amerika. Oh, lu masuk di Amerika ya? Iya. Kayak US Open jadinya, US National Tour yang Open. Oke. Nah itu yang gue ikutin terus selalu, yang udah lumayan Rutin lama ya? dari Berarti- 2012. 8 tahun. Buat itu setahun 14 kali. 14 kali. Itu Setahun nyampur ya, sekali. ada yang kejuaraan dunianya, ada yang serinya. Oh, oke, Jadi kayak digabung mix semua. Kayak kemarin juga gue liat apa Asian Games juga itu termasuk juga kan? Iya. Jadi termasuk Berarti kayak sekarang tahun ini kosong ya? tahun ini tuh gue sebenarnya sampai sekarang belum sampai Juli. Gue tuh mestinya udah ada, gue mesti udah selesaiin 8 balapan Harusnya. Dari Maret sampai dari Februari. Dari sampai Februari, sekarang. loh. Cuman ya karena Covid ini jadi ya kayak di Amerika pun udah ada balap, baru ada 2 seri, baru main 2 seri minggu lalu sama 2 minggu sebelumnya. Cuman kayak gue mau ikut pun gue bahaya di gue nya kan. iya benar-benar. Apa ada apa kayak lo gue ke situ Travelnya semua itu yang rame orang. itu yang buat gue agak ya beresiko banget. Iya, kita takut juga sih sekarang juga olahraga hampir semua stop semua. Iya, ya, susah lah lo kalau nggak lo internal lo bikin acara sendiri mah itu jadi bahaya. Lo ngumpul-ngumpul aja bahaya. Kita kayak gini bahaya. Enggak lah. Jangan ada tes. Gue tes terus-terusan. Gue Udah tes berapa kali? Gue banget gue. Udah banyak banget. 10 ada kali. 10 gitu. Buset. Tapi yang swab ya. Iya, Oh, shop. yang- Sakit men itu men. Bukan yang hidung gue 2 kali. Habis itu gue yang kayak anjing gue ingusan terus. Jadi enggak lagi. Habis itu kayak udah lah ini aja tenggorokan enggak apa-apa. Kalau kita lebih enak ya. Rapid doang, Oh rapid. Gue nggak tahu akurat apa enggak. Jadinya gitu ya. Gue rapid iseng-iseng sih banyak ya cuman gitu. Cuman kayak Ah, tes tes kolesterol gitu. Hasilnya negatif. Iya, makanya gue mendingan yang ini lebih pasti. Tapi gue penasaran nih, kejuaraan apa yang di lu tuh paling lu bangga banget, kayak paling berharga buat lu? Kejuaraan. Iya, kayak lu menang nih, dapat penghargaan apa yang? Hah? Juara dunia. Berapa kali men dapat juara dunia? Gue 3 kali. 3 kali dapat juara dunia. 2014, 2016, 2019. Itu dari umur berapa tuh pertama kali juara dunia? 19. Umur 19 tahun. Sebenarnya lu enggak Tua lah gitu. 19 tahun. tahun gue juara dunia pertama kali. Junior atau Udah senior pro men. Yang gue ada juga juara junior kecil-kecil. Gue pribadi gue gak mau hitung. Kayak buat gue kayak lo mau juara ya lo juara di kelas pro. Oke, berarti ke senior gitu ya? Iya kayak gitu. Udah 3 kali. 3 kali. Oke. Guys, ini kan ada 3 kali juara dunia. Nanti 3 penasaran. Dia tuh mengidolakan siapa sampai dia bisa 3 kali juara dunia? Gue itu ada pembalap Oke. yang sebenarnya bokap gue juga ngidolain karena cara bawa dia yang unik dan gak pernah capek. Yang sebenarnya bener. Oke. Yang buat orang lain kalau ngelihat cara dia bawa, oh capek gue kalau bawa kayak gitu. Padahal enggak dia. Kalau lo udah biasa, Enggak, lo nggak ada capeknya. Jadi bokap gue ngidolain dia sampai akhirnya gue disuruh kayak cek dia deh, lihat pelatih dia. Gue masih kecil. Umur berapa tuh kayak gitu? Itu umur sekitar 5-6 tahunan. Oke. Jadi gue kayak dilatih kayak sebenarnya masih bukan dibilang dilatih ya kayak coba deh kayak lo gimana sih kayak diajak main tapi diajak main yang bener. Oke. Jadi kayak disuruh kayak caranya tuh waktu suruh berdiri kayak gue main jet ski nggak boleh pakai jok. Mainnya berdiri.
Iya. Jadi kayak kalau gue bawa jet ski sama adek gue bawa jet ski sama Aksa tuh mirip kita bawa jet ski kayak kucing. Kucing itu kan sangat stabil. Kayak lu bisa kucing bisa loncat kemana-mana nggak ada suara. Iya benar. Harus jadi kayak satu tangan kita, kaki kita kayak harus kayak shock breaker. Kayak mobil kan independen tuh, kanan kirinya ban-bannya kayak gitu harus kayak gitu. Jet kan gini-gini soalnya. Iya, jadi kita bisa ngontrol semuanya. Lo mau nekan kanan, mau nekan kiri, nekan belakang, ini kanan kiri belakang semua harus bisa lo atur. Jadi lu belajar sama dia kayak gitu. Gue nggak belajar sama dia, bokap gue yang pelajari tentang dia, gue belajar dari bokap. Oke. Itu emang tuh pas gue latihan emang capek Banget ya. masih kecil tuh capek banget sampai akhirnya pas udah gue bisa gue menang juara nasional berapa kali gue menang nasional ya? Sampai lupa lagi jalan nasional. Udah 8 kali lu bang. Sekali gitulah. Gak habis itu gue menang, akhirnya gue yang kayak oke nih gue coba ke Asia. Oh turun masuk Asia. Ya juara Asia 3 tahun berturut-turut gue menang. Gara-gara gitu kan? Iya karena gue cara bawanya kayak gitu terus. Itu katanya gue dengar juga katanya gak cuma itu, maksudnya semuanya yang di ini juga lu contoh semua kan? Iya semuanya. Sampai akhirnya gue ngajarin orang-orang lain kayak gitu. Ya kayak teman gue semua yang kayak teman lo, Izzy, apa semua tuh kayak gitu. Itu benar-benar gue ajarinnya kayak gitu yang akhirnya kita gak ada yang capek. Emang latihan karena kan gini, orang baru datang jangan dikasih kayak udah lo main aja sendiri, lo main sendiri kan salah. Iya. Jadi kita dari awal kata kasih yang benar biar dia biasa sama yang itu. Jangan jadi kita latihan tuh bener-bener latihan bener sampai kita salah. Latihan bener sampai kita salah. Jangan lo latihan salah sampai bener, berarti lo latihannya nggak bener loh. Berarti bener dulu. Ya lo latihan bener sampai salah, betul latihan capek kan? Itu baru stop. Unik juga. Nah tadi juga gue denger sama adek lu, Aksa, adek lu juga ini metode. Adek gue kan gila juga dia. Dia jet ski juga ya? Dia jet ski. Dia kemarin yang emas, Asian Games dia. Iya, Asian Games. Makanya gue ngeliat Lu yang ketiga ya? Gue perak. Adeknya malah. Jadi itu Ngalah kali. Itu ribet banget sih. Itu seru tuh persaingannya nih berdua nih gimana tuh? Ribet banget. Jadi gue turun di 2 kelas, Aksa turun di 3 kelas. Tapi yang satu kelasnya ini no chance. Karena waktu itu udah poinnya udah di bawah banget. Jadi kita harus maksa di 2 ini. Yang emang intinya kita. Oke. Inti yang kita turun Asian Games itu ada 2 yang kita inti itu untuk menang. Oke. Nah waktu itu Aksa itu mestinya menang di yang gua perak. Yang lu perak. Oke. Aksa dapetnya perunggu. Oh perunggu dia. Perunggu. Yang gue emas, mestinya dia dapet emasnya. Nah waktu itu gue rusak, jet ski gue tuh rusak di yang harusnya dia emas. Jadi waktu itu tuh Aksa udah emas, udah poinnya udah emas, gue pikir udah aman. Gue kedua, gue perak, nyantai, ngikutin terus, rusak. Terus emasnya jadi perunggu. Oh dia yang punya dia. Yang mesti dia emas jadi perunggu. Gue perak. Nah terus yang pas bagian gue yang mestinya emas. Itu kenapa tuh? Jadi pas waktu itu Aksa, jadi kan balapan 3 kali satu balapan itu. Kan 2 kelas ya, jadi total tuh 6 kali balapan. Oke. Yang kelas yang satu laginya Aksa udah bagus, mas. Lu enggak ya? Gue ikut juga. Yang harusnya lu mas. Harusnya gue mas, cuman gue rusak berapa kali jet skinya. Masalah mesin. Masalah mesin. Kalau Aksa masalahnya yang pas dia di kelasnya dia mestinya mas, gue nggak ada masalah. Nah kelasnya gue yang masalah. Nah jadi akhirnya dia balapan pertama dia ke 1, balapan kedua dia ke 1, balapan ketiganya dia sempat masalah. Nah kalau gue waktu itu nguber Aksa, Aksa bakalan dapet perunggu. Aksa dapet perak, gue perunggu. Kalau gue nggak uber dia, kalau gue uber dia, kalau gue nggak uber dia emas, gue keempat. Wah itu gimana tuh jadinya tuh? Sekarang gue mau nanya nih, lo balapan buat nama lo apa nama negara? Gue waktu itu cuma mikirnya kita harus nyumbangin emas. Lo bayangin 1 emas lebih banyak value-nya daripada 1.000 perak. Daripada 10.000 perak di 1 game itu 1 emas lebih tinggi pasti. Kan dihitung kan pasti emasnya dulu. Tally emasnya baru ke perak perunggu. Yaudah jadi kita nambah emas ya gue udah dapet apa-apa. Berarti peringkat 4?
Jadi gue keempat pada saat itu. Gue keempat, aksa 1. Kalau gue beraksa, aksa kedua gue ketiga, dapat. Nanti kan nggak lucu dong. Lo kita kan mau ke 1. Wait, tapi lu maksudnya gini loh. Pasti bingung kan? Bukan. Lu kan balapan ya. Lo nggak boleh egois. Lu masa iya gimana sih kita kan berbalapan mau dulu ada dua segala macam mau bisa. Karena gini nih, gue nggak tahu ya buat bola ya. Lo bisa skor. Tapi ada teman lo yang bisa lebih chance menguntungkan gitu untuk ngoper. Lo ngoper nggak? Ya ngoper Pasti ngoper kan? Kayak gitu. Ini gue juga gitu. Chance gue untuk nguber dia, gue pada saat itu gue lebih kencang dari dia. Gue bisa uber. Tapi gue harus backup dia biar dia nggak ke uber orang malahan. Oh jadi lu nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada kayak misalnya mau lu ada mau siapa balap gitu? Kalau gue ada gitunya, cuman kalau kita pertandingan di luar. Oh di luar gitu. Kalau di Amerika kita satu tim. Kita main strategi setelah kita tahu balapan kita yang pertama. Jadi misalnya nih, balapan jet ski itu ada satu seri 4 kali pertandingan. Oke. Kayak lomba. Moto 1, Moto 2, Moto 3, Moto 4. Lihat Moto 1-nya. Moto 1-nya nggak ada tim strategi. Jadi siapa yang duluan kencang menang ya udah. Moto 2-nya lihat. Coba lagi. Kalau masih ada yang ada masalah ya lanjut. Moto 3-nya misalnya gue tiba-tiba mungkin ketujuh karena ada masalah atau mungkin aksa keluar, ada masalah mesin. Balapan keempatnya kita harus lihat mana yang bisa naik ke podium. Oh, jadi lu kayak dukung-dukungan gitu? Iya, tapi nggak boleh kelihatan. Karena aturan skor gitu ya? Iya, karena ada aturan unsportsmanship. Kalau lo kelihatan lo jelek banget kan berarti. Iya. Jadi lo harus tahu tim lo di mana. Tapi seru sih persaingan di jet ski ternyata gitu. Cuman lo itu yang makanya lo harus latihan sering sama teammate lo. Chemistry Biar lo nggak usah bilang, mereka udah ngerti. Berarti lu nggak pernah ngerasain dong kalau misalnya kita kan misalnya kalau di bola kita nggak ada teman kosong nih, gue nggak ngoper, gue syuting, nah di kamar diem-dieman. Oh di kamar diem-dieman. Lu kayak gitu nggak ada? Enggak ada. Gue kalau mau balap, emang gue hari balap, gue pasti diem, nggak mungkin. Gue harus jaga fokus gitu ya. Jaga kayak psikologi sama mental gue untuk kayak balapan. Bro, tuh menarik juga tuh. Kayak lu prepare sebelum pertandingan, yang lu lakuin tuh apa? Mungkin akan ada lu kayak gue selalu berpikir gue udah menang sebelum gue menang. Menang sebelum bertanding. Psikologi ya, lu main masalah psikologi. Wah itu gue main psikologinya gue lumayan gila. Tapi itu mau bantu buat Itu gue bisa orang tersombong di pit. Iya, gimana tuh ceritanya tuh? Kacamata hitam, pakai topi, pakai headphone, ngeliatin orang nggak ngeliat orangnya. Itu cara lu buat pede lu itu ya? Iya, orang takut kan pasti. Iya, jiper. Pasti. Cywar itu main. Siapa nih? Lo duduk, lo pemanasan depan tim lain, gagal lari segala macam. Lo udah siap nih orang. Sedangkan dia baru pakai wetsuit apa segala macam, gue lari depan dia. Itu main Cywar ya? Iya. Oh jadi salah satu cara prepare lu sebelum pertandingan gitu. Iya, sama misalnya lagi start kan jet ski berjejer. Iya. Kayak ada sekitar 20 jet ski. Ya, kanan kiri gue kan gue nggak tahu siapa. Iya. Gue ngomong kayak bahasa. Jadi ada yang megang jet ski, bule-bule biasanya, yang orang gede-gede gitu, yang megang nahan jet skinya. Itu bisa gue nunjuk kayak pakai bahasa Indonesia. Emang orang sebelah gue ngerti. Orang sebelah gue orang Portugal, orang Amerika, gue juga nggak tahu. Kayak gue tunjuk aja kayak geser jet skinya. Mundurin. Emang si bule yang megang gue ngerti kan enggak? Iya kan? Tapi kan yang sebelah gue tahu gue siapa, tahu jet ski gue kencang, terus gue kayaknya kayak mau ngajak ribut jadinya. Kayak geser. Lu ngacuin konsentrasi mereka iya. jadinya. Jadi orang kayak terus kayak jadi ke belakang dulu geser jet skinya. Padahal gue nggak deket, gue sama aja. Dianya yang menjauh. Itu emang lo harus gituin, lo harus tahu. Lo kan tahu, lo takut diapain? Takut diapain? Lo kayak enggak, lo kan tahu kalau lo pada saat lo digituin lo takut pasti. Iya. Kalau minder. Jadi ada treat gitu ya? Iya, jadi itu yang gue lakuin ke orang lain. Lu men-treat mereka? Iya. Harus gitu. Dan habis setiap pertandingan Tapi habis selesai balap ini gue ketawa-tawa aja bodo amat. Tapi setiap pertandingan kayak gitu. Iya, selalu. Gue bisa kayak hari Jumat lagi free practice, ketawa apa semua qualifying, gue nggak mau apa. Iya. Benar-benar udah pakai helm, gue nggak ketemu. Termasuk sama adek lu juga? Iya. Kecuali itu tadi, kalau kita udah tahu siapa yang akan menang, podium baru di backup. Iya. Kalau
Enggak, kita sama aja, kita semua lawan. Di laut pakai helm kita semua lawan. Bang, ini seru nih kan persaingan antara lu sama ade lu. Sebenarnya bukan persaingan sih, apa ya? Ya kakak beradik Lah ya. kakak Soalnya beradik. bersaing juga nggak juga soalnya kan, saling kerjasama juga. Nah ini ada nggak yang membedakan antara lu sama ade lu? Maksudnya gayanya kah atau Kecepatannya, ciri khasnya atau cara apa? bawa. Cara bawa. Cara bawanya. Tapi bukan sama-sama mengidolakan idola Iya. sama. Cuman ada kalau jet ski tuh kayak ada yang pakai momentum, ada yang lu pakai G-force. Oke. Jadi kayak kalau misalnya apa ya, kayak jet ski nih ada track yang misalnya belokannya kan kita pakai kayak bola-bola gitu tuh. Kayak namanya bui. Kalau buinya misalnya 2, berarti belokannya bisa kayak gitu kan. Oke. Kalau aksa tuh pasti biasanya agak melebar, tapi gaspol terus, momentum. Jauh. Kalau gue tuh yang kayak gue patah-patahin. main timing gitu Iya. jatuhnya. Oh, oke itu Bedanya di situ. Itu dan efektif mana men kalau lu lihat? tergantung, nggak ada plus minusnya, tergantung badan lo sekuat apa. Kalau lo mau main kayak gue, badan lo tuh harus yang kayak upper body-nya tuh harus yang kayak bener-bener gitu. Lo masuk belokan itu 100 km per jam. Cuman boleh lepas gas sekali kayak ngeket. Secepat itu, Secepat nggak itu. nyampe sedetik malah. Nggak nyampe, bener-bener ngeket. Lo harus udah gaspol lagi keluarnya. Jadi kalau aksa tuh bener-bener yang kayak Dia agak ngejauh langsung. dia cuman kendorin kayak setengah terus dia gaspol lagi. Kalau gue lepas gas, belokin Belokin gas lagi. Ujung-ujungnya mirip-mirip, cuman kayak kalau buat gue, teori gue ya. Kalau lo dalam rapet, shorter distance. Ah yes. A ke B lebih dekat. Dia kan jauh soalnya. Iya, tapi dapat momentum, dapat speed. Bro, pernah nggak ngetes lu sama dia? Cepetan siapa? Tergantung. Tergantung ya. Jadi 50-50 ya. Tergantung track. Oh. Ah, jadi ada yang lu kuasain di situ. Iya. Tergantung jet ski-nya juga. Karena kan jet ski ada handlingnya itu juga beda-beda. Kayak handling kit gue, kita power sama nih, mesin sama. Cuman handling kit gue lebih, gue itu mekanik gue kan mekanik dari udah 20 tahunan di jet ski. Oh. Dia udah megang, mekanik gue udah megang world title kejuaraan dunia itu dia udah megang lebih dari 20 kejuaraan dunia. Jadi dia bilang gue itu pembalap yang paling suka jet ski-nya agresif. Oh, lu. Iya. Ada lu beda lagi. Adik gue nggak terlalu suka agresif. Dan mekaniknya sama. Sama. Jadi dia tahu cara style-nya kayak ini gimana. Jadi kita punya satu mekanik, chief mekanik, baru ada asisten mekanik. Terus baru ada namanya electrical lah, ada yang turbo. Lebih spesifik ada lagi segala macam gitu. Bang, kita udah ngomongin masalah jet ski, terus sekarang kita pengen ngulik-ngulik tentang pacarnya nih. Apa nih klarifikasi ya? Klarifikasi ya. Jadi ceritanya gimana itu? Emang sekarang sama siapa sih? Ya, nggak tahu itu ada love gitu. Love tuh artinya apa? Love bahasa Indonesia cinta. Oh, cinta. Ya kan cinta. Itu kapan-kapan ngeliat berita kan Ini gimana, Bang? teman. Oh, temen tapi Teman tapi teman. Suka olahraga bareng. Oh. Dia suka jet ski juga. Dia suka jet ski. Kita lebih sering olahraga barengnya kayak workout. Workout. Kayak nge-gym, fitness apa semua bareng. Dan bener-bener hampir bisa kayak seminggu 4 kali olahraga bareng pasti. Ntar paling pasti kita ajak yang lain-lain juga. Oh, enggak. Jadi kayak rame, jadi kayak ya paling berlima kayak ya biasa kalau nge-gym pasti kan ada grupnya. bareng ya. Jadi semua datang. After gymnya berdua. Iya. Oh, juga bisa sama teman-teman makan gitu. Bisa. Dinner. Ya, tapi ini apa cuma temen doang atau ntar tiba-tiba temen langsung di berita udah ini kan udah propose apa segala macem. Enggak lagi ya, lu temen lo dulu tuh si Izzy. Di kelamaan ada yang udah justru duluan. Ada duluan. Oh, jadi gak ada. Tapi emang Jadi temannya dia ini itu yang atlet jet ski juga yang waktu itu ikut di Asian Games juga, namanya Farizi. anak buahnya ya, Anak buah. Enggak anak gua lah. Murid lah ya. Muridnya banyak juga ternyata ya. banyak lu. Berapa murid men? Gue yang gua ajarin banyak banget. Wait, sorry ya kalau gue nanya. Berarti lu di umur berapa sekarang? Gue 25. 25. Udah ngajar murid berapa? Banyak banget. Gue banyak. Gue Gila.
Lu umur berapa? Udah banyak berarti banyak banget guys ini guys. Lu 23 pelatih lu yang banyak ya. Iya, 23 pelatih gue yang banyak banget. Maksudnya sekitar anak-anak kecil ya. Oke. Kayak ada sekitar 20-30 masih ada lah. Itu baru anak kecil. Anak kecil. Kadang-kadang kayak orang ada kayak Orang tua. bapak-bapaknya kayak om minta diajarin dong. Tapi gue ajarin juga. Kok mama gitu, mama muda atau apa? Enggak. Nggak bisa malam hari. Aduh. Gila tuh. Lu umur berapa lu mulai ngajar itu nih? Dari sumur dia kali ya 17. 18 19. Set, di 18 tuh jadi guru gue. Maksudnya gue ya daripada orang salah. Lu ngasih tau yang bener ya. Iya sih. Terus lu ada planning setelah lu pensiun gitu lu mau jadi pelatih kah atau? Oh itu bakalan pertanyaan. Kayaknya lu masih main aja udah jadi pelatih ya? Iya. Iya kayak kadang-kadang nih kayak gini nih gue latihan sendiri nanti ada nih anak kecil 12 tahun. Oke. Kalau salah gue berarti Iya. Lu Pasti pasti bener. berarti gue koreksi dulu lagi gue liatin dulu bener apa enggak. Berarti habis pensiun masih ada kemungkinan lu bakal lanjutin musik kayak fokus ngelatih aja atau gimana? Ya untuk ngelatih sih mesti gue ngelatih sih buat gue sih hal yang simple tapi lo harus sabar aja. Iya itu pasti. Karena yang Ngajar ya. kadang-kadang emang tuh masuk kuping kanan ke kuping kiri. Iya. Kadang-kadang cuman iya udah Iya udah iya, yang tinggi iya aja. ya udah pokoknya gue gak mau denger lo ngomong lagi gitu ya. Apa kayak anak kayak batu buat ya orangnya. Bengal. Kayak easy tuh salah satu yang gampang. Oh ini gampang deh orangnya. Ini gampang banget. Padahal bandel lu deh. Easy. Nah, bandel belum tentu artinya bandel tapi kalau dia ngerti secara teorinya terus dia bisa praktekin cepat. Jadi kalau udah ada bakat juga ya. Iya, ada juga yang kayak misalnya lo udah bisa, cuman gue bilang itu salah. Gak mau dengerin. Gak mau merubah. Susah karena udah habit, udah kebiasaan. Iya. Jadi gue kayak udah. Makanya